Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan. Nama saya Dewi Okianawati dari kelas C13. Di sini saya akan menyampaikan sinopsis dari film Moneyball. Sinopsis film ini menceritakan karir seorang Billy Benz sebagai manajer tim bisbol yang tengah dalam masa keterpurukan karena kekalahan mereka yang terus-menerus dialami dalam ajang manajer. Hal ini menjadi tantangan bagi karir seorang Billy Benz. Sebagai seorang manajer tim, Billy Benz dituntut untuk bisa memotivasi dan mencari jalan bagi tim tersebut untuk keluar dari keterpurukan. Padahal masih banyak lagi masalah yang dihadapi oleh tim sebagai pemimpin Oakland Athletics yang menjual pemain handal ke tim lain, tidak mau mengeluarkan biaya lebih untuk membeli pemain baru dengan skill terbaik dan lain-lain. Sampai akhirnya Billy bertemu dengan seorang pemuda bernama Peter yang bekerja sebagai analisis pemain bagi tim Cleveland Indians. Peter menemukan sebuah teori yang dapat digunakan untuk menentukan harga seorang pemain sesuai dengan kemampuannya. Sehingga Billy dan Peter memutuskan untuk bekerja sama, merombak tim Oakland Athletics demi pencapaian kualitas tim yang lebih baik. Beberapa keputusan yang disampaikan mendapat penolakan dari pemilik saham tim. Namun Billy dan Peter yakin bahwa dengan mengelola yang tepat, susunan baru tim Oakland dapat mencapai kemenangan sesuai harapan. Melalui film ini juga menunjukkan peran pemimpin yang sangat dibutuhkan dalam keadaan buruk. Tim Oakland Athletics memang membutuhkan seorang pemimpin yang berani mengambil aksi dan resiko, tidak hanya berupa teori. Billy Benz dan Peter menggambarkan seorang pemimpin yang bisa memadukan teori yang ia ketahui. Di sini penggunaan statistik dalam film ini yang terdapat penggunaan statistik dalam film ini yaitu analisis statistik dengan konsep Moneyball yang memanfaatkan data dan statistik untuk mencari pemain yang undervalued. Metode yang digunakan ialah sabermetric, merupakan metode empiris untuk menganalisis suatu tim baseball menggunakan data-data statistik pemain. Rekrutmen pemain dilakukan dengan mendatangkan pemain-pemain veteran dan pemain tanpa klub. Hipotensinya adalah suatu tim kecil bisa mengalahkan sistem yang mapan jika bermain pintar. Sesuai pertandingan Oakland Athletics melawan Minnesota Twins, Billy Benz mendapat panggilan dari klub Red Sox untuk memanajeri klub tersebut. Klub tersebut akhirnya meyakini pula dengan memiliki pandangan bahwa metode yang diusung Billy Benz atas bantuan Peter mengacu pada teori ilmuwan Billy James mengenai sabermetric adalah revolusi dari olahraga baseball. Namun Billy Benz menolak tawaran tersebut meski ditawarkan pada angka 12.500 juta US dollar dengan membawa Billy Benz sebagai gaji manajer baseball tertinggi pada masa tersebut. Billy Benz dan Peter berhasil merubah paradigma baru pada olahraga baseball dan membawa perubahan revolusi dengan pemikiran dan keputusan yang revolusioner, membawa pesan dalam memadukan teknologi dengan tradisi, memadukan antara ilmu pengetahuan dengan olahraga. Mereka membawa data yang dapat diolah menjadi informasi dan diadaptasikan dan implementasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa
pemanfaatan data memiliki potensi yang potensial pada bagian ini atau skor. Menurut saya, seperti ditanya, apakah kamu setuju dengan metode Billy Benz dalam mengelola Oakland A yang mengutamakan data tertulis daripada subjek para pelatih yang berpengalaman? Menurut saya saya setuju. Data yang berdasarkan subjektivitas kadangkali memang dibutuhkan, namun untuk menghasilkan hasil data yang akurat sebisa mungkin subjektivitas ini dihindari agar tidak adanya bias data yang mempengaruhi kebenaran dalam data, karena metode ini lebih bergantung pada persepsi atau keyakinan dalam hal ini, yaitu pelatih atau pengalaman. Data tertulis merupakan sumber data yang paling akurat untuk membuktikan sebuah kebenaran karena didasarkan pada perhitungan melalui rumus yang tepat. Maka dalam cerita ini disebutkan bahwa Peter dan Billy Benz bekerja sama dengan mencari pakar untuk menghitung kemampuan seorang atlet baseball berdasarkan on basic. Ini ialah semacam sistem coding yang dibangun berdasarkan presentasi dan data-data pemain yang sering mendapatkan save saat berlari ke base. Data-data tentang pemain yang dianalisis diubah menjadi angka, lalu angka-angka yang ada diolah menggunakan statistik untuk membacanya. Dengan menggunakan metode ini, diceritakan bahwa hasilnya dapat untuk melihat nilai pemain yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan demikian, Billy Benz dan Peter merekrut pemain-pemain yang berharga murah, akan tetapi mempunyai nilai berdasarkan data yang ada. Sebaliknya, metode subjektivitas kemungkinan besar akan melihat seorang pemain dari pamor atau harga yang tinggi tanpa mencari tahu kemampuan murni yang dimiliki seorang pemain tersebut. Jadi meskipun pemain baseball yang direkrut oleh Oakland Athletics pasca pembangunan ulang tim diisi oleh pemain yang murah, mereka sangat layak dan berkompeten setelah mengalami 9 kali berturut-turut kekalahan pada awal musim. Pertengahan musim menjadi ajang yang mengembirakan dikarenakan klub Oakland Athletics menjadi pencetak rekor baru dengan 20 kali kemenangan berturut-turut, sehingga mengantarkan Oakland Athletics menuju babak selanjutnya dengan dukungan penonton yang lebih besar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.